1 menit kemudian, Kevin menarik tangannya dan berkata, "Kamu masuk angin nih. Tuan Gushen, cepat pergi dan masak semangkuk sup jahe untuk Karina." Setelah menyuruh Gushen, dia berkata pada Karina, "Aku akan beri akupuntur padamu, kalau tidak nanti kamu demam karena masuk angin." "Ya," Karina menjawab dengan patuh. Di sisi lain dia masih sedikit bertanya-tanya, tapi keterampilan medis Kevin memang tidak bisa diragukan lagi. Kevin membiarkannya berbaring di sofa, lalu kembali ke kamar untuk mengambil 1 set jarum perak. Setelah selesai diberi akupuntur, Karina meminum sup jahe lagi sebelum kembali ke kamar dan tidur. "Kamu pergi membawanya kemana?" Kevin bertanya pada Gushen yang secara paksa mengambil kucingnya. Tapi Gushen seperti tidak mendengar dan dengan ekspresi tenang merebut kucingnya dari tangan Kevin. Kevin merenung sejenak, berpura-pura menanyakan pendapatnya. "Akhir-akhir ini aku punya keinginan. Aku berencana untuk menculik seorang gadis muda dan menikahinya. Gimana menurutmu, Tuan Gushen?" "Hah?" Gushen hampir melompat ketakutan. "Heh Kevin, kamu beneran iblis ya?" Kevin mencibir. "Aku cuma pergi ajak dia mengunjungi seorang teman," kata Gushen dengan enggan. Dia mencibir lagi. Dia sangat dingin sehingga Gushen agak merinding. "Terserah deh kamu percaya atau tidak." Lalu dia kembali ke kamar sambil membawa Collie. Bagaimanapun dia tidak akan memberitahu Kevin bahwa dirinya dan Karina pergi meminta jimat untuk mengusir roh jahat dan tentang ramalan pernikahan Karina. Dan hasil ramalan pernikahan Karina yang dikatakan oleh tuan rumah kuil itu masih membuatnya sangat kesal. Dan Gushen merasa dia harus menelepon saudara-saudaranya untuk berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah ini. Saat akhir pekan, cuacanya bagus. Kina memberitahu pelayan bahwa kakaknya akan datang untuk menemui Clara di siang hari dan meminta koki untuk memasak beberapa hidangan yang disukai kakaknya. Sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Kina serta Kevin datang ke rumah keluarga Okto. Setelah berumur 1 bulan, Clara bertumbuh sangat cepat dan wajah kecilnya yang berwarna merah sudah berubah menjadi lebih cerah dan semakin cantik. Matanya yang indah dan bulu matanya yang panjang juga lentik, bahkan bulu matanya paling panjang di antara kelima saudaranya. Kina pernah bercanda dan bilang bahwa mungkin Clara adalah reinkarnasi dari roh bulu mata. Kevin berjalan ke arah Ezra ketika melihatnya yang masih berlibur, sedang duduk di sofa sambil menggendong putrinya. "Ayo sini Clara, paman gendong kamu ya." "Setengah jam saja," Ezra berkata dan perlahan menyerahkan putrinya ke tangan Kevin. Kina tertawa saat mendengarnya. "Kevin kan tidak datang setiap hari untuk gendong putrimu. Masa dia cuma gendong Clara sebentar doang? Kok kamu pelit banget sih?" "Mommy, hari ini aku belum gendong adik," kata Clayton dengan agak sedih, menoleh ke Kevin dan berkata, "Paman Kevin, setiap hari Daddy hanya bolehkan aku gendong adik selama 15 menit. Tapi dia bolehkan kamu gendong selama 30 menit, jadi kamu harus bersyukur." "Mommy benar, Daddy-nya sangat petit, Kevin," Ezra berkata. "Kamu itu masih anak-anak dan belum berpengalaman. Nanti adik perempuanmu merasa tidak nyaman kalau digendong olehmu." Clayton memelototi Daddy-nya dengan marah. "Daddy-nya ini memang iblis, kan?" Saat melihat cucu perempuannya yang sangat populer, Ibu Kina pergi untuk menggendong putra kembar Vito. Karena kedua orang tuanya tampan dan cantik, maka bayi kembar ini juga terlihat sangat tampan. Bisa dilihat kalau ketika mereka tumbuh dewasa, maka mereka akan jadi playboy. Mereka sudah berumur 10 bulan dan sudah punya 4 gigi kecil. Mereka terlihat sangat imut, sudah bisa berdiri dan berjalan 2 langkah. Ibu Kina sedikit terkejut saat melihat Albert turun dari lantai atas. Ternyata hari ini Albert ada di rumah. Sebelumnya dia dengar kalau Albert sudah kembali bekerja. Menurut Ibu Kina, Albert adalah workaholic dan akan sangat sibuk. Dia juga memberitahu suaminya tentang Albert yang mulai bekerja lagi. Kemudian suaminya merasa bahwa bayi kembar ini masih sangat kecil,
sehingga Albert tidak boleh pergi kerja terlalu pagi dan keluarga Okto juga sangat kaya. Contohnya aktris yang kembali bekerja setelah punya anak, pada akhirnya mereka tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak. Sehingga ketika anaknya tumbuh besar, mereka tidak akan begitu dengan ibunya. Tapi Ibu Kina sangat marah dan menegur suaminya. Dia juga mengatakan kalau sekarang sudah abad 21. Wanita yang mandiri secara finansial akan dihormati dan dihargai oleh mertua mereka dan punya hak untuk mengatakan pendapatnya. Ya, aku ada di rumah saat akhir pekan, Albert menjelaskan. Sekarang kerjaanku tidak begitu banyak, setiap hari aku selalu pulang untuk makan malam dan fokus pada keluarga. Biasanya dia selalu mandiri dan tidak bergantung sama siapapun. Sekarang Albert sudah kembali bekerja tapi pekerjaannya hanya sedikit, seperti endorse atau iklan barang mewah. Sementara drama kolosal yang dia perankan bersama Vito menjadi trending setelah rilis, sehingga dia diundang oleh beberapa stasiun TV dan muncul di beberapa variety show untuk mempertahankan popularitasnya dan drama itu. Albert tidak berniat untuk syuting drama lagi sebelum putra kembarnya pergi ke TK. Lagi pula syuting film atau drama itu butuh waktu yang cukup lama dan mungkin mereka harus pergi keluar kota untuk syuting. Agensinya berada di bawah perusahaan keluarga Okto dan pekerjaan yang diatur untuknya memungkinkannya untuk bisa kembali sebelum jam makan malam. Tapi terkadang dia tidak bisa pulang untuk makan malam saat hadir di variety show dan akan tinggal di rumah saat akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersama Dea dan putra kembarnya. Ibu Kina menoleh dan mendengus pada suaminya. Kamu dengar yang Albert bilang kan? Tentu saja, setelah seorang wanita menikah maka prioritasnya adalah keluarga. Tapi dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya dan tidak akan menyulitkan diri sendiri. Ini adalah prinsip wanita di era baru. Ayah Kina tidak mengatakan apapun. Karena sadar pasangan Libra itu sedang berdebat, Albert bertanya dengan sedikit bingung, Ibu, ada apa? Gak apa-apa kok, Ibu Kina mengalihkan topik pembicaraan kedua lelaki kecil itu. Aduh, si bungsu mirip banget sama kamu ya, kalau si sulung lebih mirip tuan muda ketiga. Tapi mereka berdua ini mirip sekali dan imut banget. Ya, jadi lebih mudah untuk membedakannya. Albert tersenyum. Dia ingat bahwa ketika kedua putranya baru saja lahir, mereka sangat mirip dan kalau tidak melihat tanda di tangannya maka mereka tidak tahu mana yang sulung dan mana yang bungsu. Setelah makan siang, para tetua pergi ke taman belakang untuk berjemur di bawah sinar matahari, minum teh dan mengobrol. Suasananya hangat dan damai, juga sangat menyenangkan. Kina kembali ke kamar sambil menggendong putrinya yang sudah kenyang dan sudah tidur, dan Ezra mengikutinya. Apa? Kamu sangat sedih kalau tidak bisa melihat putrimu yang berharga ini ya? Kina berbalik, menggodanya sambil tersenyum. Sejak pria ini tahu bahwa dia bisa menggendong putrinya, jika bukan karena fakta bahwa tidak baik kalau seorang bayi terus-menerus digendong, maka dia akan terus menggendong putrinya selama 24 jam. Bisa dibilang dia sangat mencintai putrinya. Ezra berkata, Ibu, ayah dan kakek lagi mengobrol. Ada perbedaan 3 generasi dan aku punya banyak perbedaan dengan mereka. Perbedaan generasi apanya sih? Kina tertawa, kamu kan juga bisa ngobrol sama Kevin. Aku tidak punya topik obrolan sama dia, kata Ezra. Kevin adalah seorang dokter sedangkan Ezra adalah tentara, oleh karena itu mereka jarang mengobrol. Kina tersenyum dan berkata, bye. Yah, Ezra memeluknya, selama aku bisa, aku lebih ingin menghabiskan waktu denganmu dan putriku. Setengah bulan lagi aku akan kembali ke markas dan akan jadi sangat sibuk. Dia selalu bilang ingin terus menempel pada putrinya 24 jam sehari. Tapi sebenarnya Ezra ingin terus menempel pada Kina 24 jam dan dia masih merasa tidak cukup. Aku mau tidur siang. Clara seperti burung hantu. Dia akan tidur siang hari dan akan bangun di tengah malam. Ya, kurasa aku juga harus tidur siang. Ezra menjawab dengan suara yang dalam, lalu menggendong dan membaringkan Kina di tempat tidur.
menindihnya dan mulai mencium bibirnya. Kina tertegun sejenak lalu tersenyum, dia melingkarkan tangan di leher Ezra dan membalas ciumannya. Sudah lebih dari sebulan sejak dia melahirkan Clara. Meskipun tubuhnya sudah pulih, tapi dia masih belum bisa berhubungan seks. Setiap hari pria ini hanya bisa mencium dan memeluknya. Tapi biasanya dia harus pergi dan mandi air dingin untuk meredakan hasratnya. Tapi Ezra tetap menikmatinya. Kina dicium olehnya cukup lama dan Ezra baru melepaskannya saat dia sudah kehabisan dan kemudian dengan tenang merapikan pakaiannya. Oke, aku mau tidur dengan Clara. Kalau kamu tidak ngantuk, pergilah temani ayah, ibu, kakek dan yang lainnya. Kina berkata padanya sambil tersipu dan tersenyum. Aku baru saja mau bilang kalau ikut tidur juga. Ezra memeluk dan menempelkan dagu ke dahinya. Awalnya orang tuanya sangat senang karena dia mengambil libur. Lagi pula beberapa tahun terakhir Ezra sama sekali tidak mengambil cuti. Tapi dia agak sedikit dibenci karena terlalu lama berada di rumah. Kata para tetua yang tidak bisa menggendong cicitnya. Tolong cepat kembali bekerja di militer. Vito juga tidak punya kesempatan untuk menggendong Clara. Ketika Dea lahir, dia tidak tahu sama sekali dan tentu saja tidak pernah gendong Dea waktu bayi. Sekarang dia ingin mengendong Clara untuk menebus rasa penyesalannya karena tidak menggendong Dea sebelumnya. Tapi dia hanya bisa menggendong Clara selama beberapa menit saja karena Ezra akan selalu merebut putrinya lagi dengan banyak alasan, dan membuat Vito ingin memukulnya karena sangat kesal. Mungkin ini karena keluarga Okto tidak punya anak perempuan selama beberapa generasi. Oleh karena itu anak perempuan di keluarga Okto sangat istimewa dan paling disayang, tidak hanya Clara tapi Dea juga. Clayton yang sudah besar dan pernah merasakan dimanja, sama sekali tidak keberatan kalau keluarga Okto memanjakan adik perempuannya dan Dea. Dia juga berpikir kalau anak perempuan itu harus dimanja dan disayangi. Kina tidur siang dengan nyenyak selama lebih dari 2 jam. Ketika bangun, putrinya dan Ezra sudah tidak ada lagi di kamar. Karena baru bangun, jadi Kina hanya berbaring di tempat tidur dan melihat-lihat Instagram dan mengikuti akun milik Karina River. Kebetulan dia melihat kalau belum lama ini Karina memposting komiknya di Instagram. Komiknya cukup menarik. Plot ceritanya adalah pemeran utama laki-laki dari komik tersebut digambar seperti Kevin dan sepertinya masih ada episode lanjutannya. Isi dari komik itu adalah, ada seorang wanita, terlihat seperti Kevin, sedang sakit dan berbaring di tempat tidur, lalu berkata pada pasangannya, "Suamiku, aku mau makan es krim, belikan dong." Suaminya berkata dengan kesal, "Kamu mau mati ya? Udah sakit tapi masih mau makan es krim." Kemudian istrinya menurunkan selimutnya, karena gaun tidurnya ionggar sehingga bahunya yang indah terlihat dan berkata dengan cara menggoda, "Kalau kamu belikan aku es krim, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau." Kemudian suaminya langsung tersipu malu, bersemangat, berbalik dan pergi keluar untuk membeli es krim. Setelah menunggu es krimnya datang, "Aku bisa lakukan apapun yang aku mau kan?" Kata pria itu pada wanitanya. Wanitanya tersipu dan mengangguk. Kemudian pria itu mengambil 1 sendok penuh es krim dan memasukkannya ke dalam mulut. "Kalau gitu kamu cukup lihat aku makan ini ya." Wanita yang sedang sakit itu langsung duduk dan terlihat bingung. Bahkan komentar di postingannya lebih bersemangat. Waduh. Ternyata sifat tersembunyi pemeran utama pria yang terlihat pendiam, tenang dan mempesona ternyata bisa tergoda dengan rayuan kayak gitu. Hahaha, aku tidak menyangka pemeran utama pria malah mengejek istrinya, padahal dia sudah menggodanya sampai separuh bahunya terbuka. Aduh perutku sakit karena terus tertawa. Kina tertawa, lalu mengambil screenshot dari komik ini dan kemudian bertanya pada Kevin di WeChat. "Kina, Kevin, kamu bikin Nona Karina kesal ya, Kevin?" "Tidak." "Kenapa tanya gitu?" Kina mengirimi Kevin beberapa postingan Karina di Instagram, serta screenshot komentar di postingannya. Kemudian dia mengirim chat pada Kevin lagi. "Kina,
Hahaha. Kalau kedepannya kamu membuatnya kesal lagi, kamu pasti akan digambar jadi komik. Terus kamu terlihat seperti tidak suka wanita dan tidak tergoda meskipun dia sudah menggodamu dengan baju yang agak terbuka. Kevin, Kina benar-benar merasa geli dengan postingan ini dan terbangun sambil tersenyum. Dia bangkit dan berganti pakaian, pergi untuk mandi dan akhirnya turun. Di ruang keluarga, dia melihat Kevin sedang menggendong Clara. Sementara itu Ezra terlihat kesal karena Kevin mencuri putrinya. "Kenapa Ezra?" Kina bertanya padanya sambil tersenyum. Ezra hanya mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Sebaliknya Kevin yang bicara, Clara tidak mau digendong sama dia. Saat Ezra menggendongnya, maka Clara akan nangis, tapi dia tidak nangis kalau digendong sama aku. Meskipun Kevin adalah paman Clara, tapi dia belum bisa terlalu nyaman dengan orang lain saat belum berumur sebulan. Apalagi Ezra sangat protektif pada putrinya dan tidak membiarkannya gendong Clara. Dia baru bisa menggendongnya selama 10 menit saat pesta perayaan 1 bulan dan hari ini. Kina terkejut, kenapa ini bisa terjadi? Clara mungkin belum bisa mengenali orang, jadi dia tidak akan menangis kalau dipeluk oleh siapapun. Kalau kamu belum nikah, jangan terlalu sering datang ke rumah keluarga Okto, kata Ezra dengan wajah muram. Aku datang untuk mengambil putri Nana, supaya kalian bisa terus berduaan dan tidak ada yang ganggu. Kevin menundukkan kepala dan berkata dengan suara hangat, Clara akan tumbuh dan jadi murid paman ya. Paman akan ajari kamu semua keterampilan medis, oke? Clara tentu saja tidak bisa merespon Kevin dan hanya menatapnya dengan bola matanya yang hitam dan cantik. Ada pepatah di internet, lebih baik disambar petir daripada minta seseorang belajar kedokteran, kata Ezra. Kevin, ketika Kina mendengar percakapan mereka, dia merasa ini sangat lucu, lalu berkata pada Ezra, biarkan Kevin gendong Clara. Cuaca hari ini bagus, jadi ayo Ezra temani aku keluar untuk jalan-jalan. Oke, Ezra langsung mengalihkan pandangan dari putrinya dan berdiri dari sofa. Kamu mau pergi kemana? Jalan-jalan di sekitar sini aja, kata Kina. Setelah Ezra dan Kina keluar, Clayton segera menghampiri Kevin. Paman Kevin, bolehkah aku gendong adikku? Clayton bertanya dengan penuh semangat. Nih. Tanpa ragu Kevin perlahan meletakkan Clara di tangannya, kamu masih kecil. Jadi kamu gendong sambil duduk saja ya, jangan bawa adikmu jalan, takutnya nanti kamu tidak sengaja menjatuhkan adikmu. Clayton mengangguk dan berkata, Paman Kevin, jangan dengarkan dediku ya. Di masa depan kamu harus sering datang ke rumah kami. Aku dengar Dedi akan sangat sibuk setelah kembali kerja. Mungkin setengah bulan lagi dia akan jarang pulang ke rumah. Clayton sangat bersemangat dan menantikan bahwa setelah dedinya selesai cuti dan kembali ke militer, maka tidak ada yang akan merebut adik perempuannya. Pada akhirnya Dedi hanya bisa pulang sebulan sekali. Tapi ya, itu tidak mungkin terjadi sih. Jika dia hanya akan pulang sebulan sekali, maka dedinya mungkin akan pensiun lebih awal.